Silakan sahabat BKMFM di 0735481800 atau SMS dan WA 081172410800. Tadi ini mohon doa katanya Satya dari Verly di Waikanan. Katanya dia nangis dalam mendengarkan tausiah Ustaz Susilo. Doain ya Pak ya. Katanya semoga jodohku nanti patuh pada suami dan jadi istri yang solehah serta taat pada orang tua dan mertua. Amin. Nanti insya Allah Mbak di akhir segmen kita akan baca Fatihah lagi berarti nanti. Untuk pendengar yang memang pengen nanti baca Al-Fatihah, nanti kita akan fasilitasi dari sini. Semoga semua hajatnya terkabulkan, termasuk Mas siapa tadi? Verly di Waikanan ya. Ya insya Allah. Oke, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah lagi. Pertanyaannya, bagaimana dengan taubatnya orang yang pernah berzina, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya Allah, kalau udah bicara zina itu, az-zina dainun. Zina itu adalah hutang, Mbak. Dan nanti akan dibayar oleh keturunannya. Hati-hati, Mbak. Jadi hati-hati dengan zina. Masya Allah, zina itu adalah hutang. Nanti yang bayar siapa, Mbak? Yang bayar keturunannya. Maksudnya apa? Ada kalimat yang lain, man zana zunia. Orang yang berzina maka akan dizinai. Akan dizinai ini bukan dia yang dizinai, tapi keturunannya, Mbak. Keturunan tukang zina itu biasanya akan dizinai. Walaupun mungkin awalnya dia menikah dengan suaminya baik, nanti lama-lama pisah dengan suaminya, lama-lama nanti dia zina, seperti itu, Mbak. Atau mungkin sebelum nikah juga dizinai dan lain sebagainya. Maka sampai Imam Syafi'i itu, Mbak, kalau mendengar zina itu bala. Imam Syafi'i sangat takut mendengar, karena tidak ada dosa selain syirik, di bawah syirik kecuali zina itu, Mbak. Zina itu Masya Allah luar biasa takut. Imam Syafi'i itu sampai gemetar kalau ada orang yang mengadu kepada beliau tentang zina. Bala. 3 kali beliau ngomong ini bala. Kenapa bala? Bayangkan, Mbak. Orang sudah tobat dari zina itu bekasnya masih ada, Mbak. Bekasnya tidak akan pernah hilang. Bekasnya masih ada. Contoh, dia berzina. Setelah itu dia tobat, tapi bekasnya ada. Misal punya anak, anaknya akan membekas nanti, Mbak. Anaknya perempuan, nanti bingung siapa walinya. Membekas nggak, Mbak? Membekas. Berapa tahun itu dia sudah tobat. Begitu dia zina, sudah tobat. Suaminya tobat, istrinya tobat. Dinikahi juga itu. Marriage by accident. Menikah karena accident. Nah itu, Mbak. Karena sesuatu yang sudah hamil duluan. Tobat dia. Anaknya juga menjadi anak yang soleh misal, solehah misal. 20 tahun kemudian terbuka kembali luka lama itu, Mbak. Bekasnya masih ada. Begitu mau nikah, bingung, Mbak. Siapa walinya? Bapaknya itu tidak bisa mewalikannya. Kenapa? Karena lahir anak ini kurang dari 5 bulan dari pernikahannya. Walaupun memang kalau kita kaji ini, ada ulama yang tidak membolehkan, walaupun 7 bulan lahirnya setelah pernikahan, tetap tidak boleh seorang bapak biologisnya tadi menikahkannya. Dan ada memang kalau di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan bahwa ketika yang hamil tadi itu kemudian dinikahi sama yang menghamilinya, dan setelah pernikahan itu dihitung kok 7 bulan lahir anaknya, itu dalam kitab itu, dalam mazhab Syafi'i, boleh bapak biologisnya menikahkannya sebagai wali. Tapi itu kajiannya terlalu panjang nanti. Intinya bahwa hindari zina. Bagaimana cara tobatnya? Hindari benar. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati sesuatu yang menyebabkan jenengan zina. Jangan deket-deket dengan orang yang sering berbuat zina. Jangan juga mendengar cerita-cerita orang yang zina. Jangan juga terlalu banyak mendengarkan tentang bagaimana perempuan-perempuan, bagaimana dan sebagainya. Intinya bahwa jauhi zina. Seperti itu, Mbak.
Oke, kalau misalnya ya, apa namanya, dia tidak zina dengan orang, tetapi maaf ini, apa, kesenangan, mencari kesenangan sendiri seperti itu, laki-laki atau perempuan, itu hukumnya bagaimana? Oh, tetap zina, tapi zinal yat namanya. Zina liat itu juga zina, tapi bukan sampai pada zina yang sungguhnya. Kalaupun toh mau diukur-ukur, itu kalau memang dia tidak melakukan itu dari berbuat zina, maka dia masih dalam keadaan boleh. Jadi gini, maksudnya itu kalau dibandingkan dengan zina sesungguhnya tetap lebih besar zina sesungguhnya. Dosanya. Bahkan dia akan menjadi mubah nanti hukumnya kalau seandainya tidak tahan lagi untuk melakukan itu. Artinya ketika dia tidak melakukan itu kok justru akan terjerumus pada zina, maka melakukannya jadi boleh. Seperti itu. Tetapi hukum asalnya dia tetap zina nilainya. Zina liat namanya. Itu bisa onani, bisa masturbasi, maksudnya seperti itu. Dan itu juga harus dihindari, Mbak. Dihindari dengan apa? Dengan berpuasa. Dihindari dengan apa? Dengan jauh-jauh dari perbuatan-perbuatan itu, seperti itu. Dan dihindarinya apa? Dengan menikah, seperti itu, Mbak. Jangan tidak menikah. Ya, itu tadi untuk hamba Allah. Terima kasih ya. Ini adalah satu lagi tadi, tapi di luar tema. Iya, di luar tema tadi sempat saya baca terkait sholat, orangnya sehat tapi duduk, Pak Ustaz, sholatnya itu gimana hukumnya? Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, Mbak. Sholat sunnah duduk itu nggak apa-apa. Apa boleh? Oh iya, benar, boleh. Sholat sunnah sambil duduk. Boleh, nggak apa-apa. Walaupun orangnya sehat boleh, tetapi tetap afdalnya berdiri. Ya kalau kita walaupun sholat sunnah ya tapi sesekali untuk mempraktekkan hukum nggak apa-apa, Mbak. Contoh, kita sholat itu diharuskan rapi ya, Mbak ya. Rapi dalam artian apa? Ya rapi, pakai celana, pakai sarung, pakai baju lengkap, pakai peci, pakai wewangian, itu lengkap namanya, Mbak. Paket lengkap lah. Sesekali itu ya nggak usah lengkap, nggak apa-apa. Untuk menunjukkan kepada orang yang nggak punya baju. Bahkan pernah sahabat itu, ada sahabat lupa saya namanya, itu sholatnya pakai sarung aja, Pak. Jadi sarung itu dilipat gini, Pak. Jadi ke sini, diikat di sini. Jadi tangan kanannya ini kelihatan sampai segini. Ada sahabat yang lain tuh protes, kenapa kamu sholat seperti itu? Kok praktis banget? Ya saya itu membayangkan bahwa kasihan orang yang nggak punya baju seperti kita. Maka kalau saya sholat seperti ini, paling tidak keturunanku akan mencatatnya bahwa aku pernah melakukan sholat seperti itu. Dan mereka nanti yang kebingungan tidak punya baju, itu boleh sholat seperti saya. Ini loh, Mbak. Jadi sunnah itu kadang memang harus menselisihi seperti itu. Oke, jadi untuk hamba Allah tadi boleh ya, boleh. Apalagi itu karena sunnah ya. Kalau memang darurat dan kondisinya sakit, maka pada saat kita sholat wajib pun nggak masalah. Nggak masalah, ya. Di sana ya. Baik Ustadz, ada pesan yang disampaikan? Terima kasih pendengar ada BKM dimanapun Anda berada. Seperti yang saya sampaikan tadi, yuk kita baca Al-Fatihah satu ulang. Pecinta radio BKM khususnya di acara syar'i hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 sore, mari kita baca Al-Fatihah dan nanti kita berhenti sebentar saat iya karena budua iya karena stain, jenengan berdoa dengan doa yang luar biasa yang jenengan inginkan, bil khusus kepada Mas siapa tadi? Oh, Ferli. Ferli apa Ferry? Ferli, jenengan pengen jodoh yang solehah, maka nanti berdoa di situ dan kemudian terakhir nanti kita aminkan, amin. Seperti itu semua pendengar ya. Ala hadziniyah as-solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Innama likulli jurhin bur'un wala bur'ali macarah lisan. Kalau pedang luka itu masih ada harapan sembuh, kalau lisan lukai hati kemana pun dan dicari. Nalik kok fi yaumil qadim insyaallah in uridu ilal islam mastata'tu wallahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan terima kasih juga untuk anda sahabat PKMFM yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Insya Allah di Sabtu yang akan datang kita akan hadirkan kembali Ustaz Susilo untuk membahas kitab Nasaihul Ibad dari makalah yang ke-16 tapi bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.